Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema perubahan yang dia lakukan demi bisa bersamamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya, perubahan apa yang dia lakukan demi bisa bersamamu. Kalau dilihat, pada saat ini dia sedang banyak hal ya yang dia pikirkan tentang kamu, tentang hubungan kalian, tentang masa depan juga. Karena mungkin selama ini dia tidak benar-benar serius ya dalam menyikapi situasi di dalam hubungan ini. Mungkin dia sebelumnya tidak bertanggung jawab, dia seenaknya aja sama kamu, sehingga memancing amarah, kekesalan, ya, dan mungkin dendam ya bagi sebagian di antara kalian, karena kamu merasa nggak dihargai oleh dia di sini, ya, sebagai pasangan. Padahal kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia. Kamu sudah memberikan hati kamu yang paling tulus untuk seseorang ini. Siapapun orang yang kamu fokuskan, entah saat ini sedang bersama dengan kamu atau sedang ada jeda, sedang ada perpisahan. Sebenarnya kamu udah banyak bersabar ya selama ini menyikapi dia ya, perlakuan-perlakuannya yang mungkin labil, mungkin kurang dewasa, manipulatif, serta tidak bisa memberikan kejelasan pada hubungan kalian. Kamu ingin kejelasan tentunya. Apalagi dengan hadirnya kartu ini, mungkin sebagian di antara kamu sudah ingin sekali bisa segera melanjutkan ya ke jenjang yang lebih tinggi seperti pernikahan, karena memang udah bukan saatnya lagi untuk menjalin hubungan yang tidak serius atau hanya main-main aja. Kamu ingin bertemu dengan jodoh kamu dan kamu ingin bisa segera menikah ya dalam waktu dekat. Memang saya melihat di sini ada perubahan-perubahan yang dia lakukan ya demi bisa bersama dengan kamu, terutama jika pada saat ini antara kamu dan dia sedang ada perpisahan, sedang ada jarak yang membuat dia semakin bersemangat gitu ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga dia di sini masih menyayangi kamu, dia masih mencintai kamu. Terlepas dari apapun yang terjadi. Ya, bisa banyak hal yang terjadi, mungkin ada suatu konflik, berantem, kesalahpahaman, atau mungkin ada yang ghosting kamu, atau ada juga yang hubungannya hadir orang ketiga, ya, yang menciptakan perpisahan, menciptakan situasi yang tidak ada komunikasi, silent treatment, ya di sini. Tapi kamu ingin memutus pola, kamu ingin bisa ada suatu awal yang baru di dalam hubungan ini jika memang dia benar-benar adalah jodoh kamu. Oke? Kamu tidak ingin lagi menjalani hubungan yang toksik. Jadi siapapun yang nantinya kamu
tunggu ya, baik ini seseorang yang udah kamu kenal, orang yang lama, ataupun mungkin ada yang mengharapkan orang yang baru. Saya melihat di sini akan ada suatu kejelasan, akan ada suatu kepastian, jawaban, dan juga rencana yang akan terwujud. Oke, terutama energi pernikahan juga di sini sangat kencang. Kemudian jika ada beberapa di antara kamu yang terjebak friendzone ya, belum ada status, belum ada komitmen yang jelas, maka saya melihat di sini dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan komitmen tersebut. Kemudian saya merasakan di sini akan ada suatu pesan ya yang akan kamu dapatkan, mungkin dari seseorang yang kamu tunggu. Dia akan mengekspresikan cintanya, dia akan memulai komunikasi, dia akan mungkin ngajakin kamu ketemu, karena dia kangen sama kamu. Dia melihat kamu tuh orangnya baik banget. Dia melihat kamu begitu dewasa, begitu penuh cinta, begitu penyayang. Dia kangen sama perhatian-perhatian kecil yang selalu kamu berikan sama dia. Karena dengan begitu dia merasa dimengerti, dia merasa dihargai, dia merasa disayangi oleh kamu. Tapi karena saat ini dia tidak mendapatkan ya perhatian-perhatian dari kamu lagi, makanya dia di sini kayak haus akan cinta, haus akan kasih sayang, perhatian, kepedulian dari kamu yang begitu besarnya. Ya. Dia kangen sama momen-momen indah yang telah kalian ciptakan bersama. Dia kangen sama seluruh hal yang ada di dalam diri kamu. Oke, kita lihat lagi di sini. Energinya, perubahan apa yang dia lakukan demi bisa bersama dengan kamu. Perubahan apa yang dia lakukan demi bisa bersama dengan kamu. Oke, kita lihat di sini. Kalau yang saya lihat sebenarnya dia adalah seseorang yang baik ya. Bagaimanapun juga kamu udah cinta sama dia, kamu sayang sama dia. Dan kamu mengagumi sebenarnya ya. Baik itu dari kasih sayang yang dia berikan, perhatiannya juga, kebaikan-kebaikan, semuanya. Tapi memang ada juga yang membuat kamu kesal, membuat kamu kecewa ataupun patah hati. Namun yang namanya perasaan ya tentunya tidak mudah hilangnya. Karena bagaimanapun juga di sini kamu mengingat lagi tentang kenangan-kenangan yang sudah kalian jalani bersama. Jika dia sebelumnya bersikap manipulatif, saya melihat di sini dia mulai menyadari hal tersebut. Dia tahu bahwa kamu marah sama dia, kamu kecewa sama dia. Dia paham ya, selama ini dia kurang menghargai kamu, kurang bisa memberikan kamu perhatian ya. Dia semakin cuek, dia semakin menjauh. Makanya pada saat ini dia merasa bersalah sama kamu. Dia ingin minta maaf. Ya, dia ingin datang dan minta maaf secara langsung sama kamu. Dia ingin menggenggam tangan kamu lagi, dia ingin memeluk kamu. Karena kamu adalah cintanya. Kamu adalah seseorang yang paling bisa mengerti dia. Ya. Dan akan banyak pujian yang akan dia berikan ya sama kamu nantinya di saat dia sudah bertemu dengan kamu kembali. Dia ingin menghabiskan waktu sama kamu. Dia ingin ngajakin kamu jalan juga. Ya. Dia ingin berubah total di sini. Kalau ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya dia kayak sulit banget ya memberikan waktu sama kamu. Dia mungkin sibuk kerja dan lain sebagainya. Di sini dia akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu. Karena kamu begitu berharga, kamu begitu spesial untuk dia. Oke, kita lihat lagi.
Di sini ada kartu Death, The Devil, ada kartu Four of Cups. Saya melihat ada energi Scorpio, Capricorn, Taurus. Kemudian ada water sign juga ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Kita akan lihat lagi nanti untuk zodiaknya. Pada saat ini, sepertinya dia kehilangan semangat di dalam hidupnya. Ya, dia merasa bosan, dia merasa kesepian, dia merasa sendirian setiap saat. Sekalipun mungkin banyak orang ya di sekelilingnya, banyak yang mencoba untuk menghibur dia, tapi dia kayak merasa gak ada yang benar-benar bisa menghibur, gak ada yang benar-benar bisa menenangkan hatinya. Ya, cuma kamu di sini yang dia pikirkan, yang dia inginkan, yang dia fokuskan. Sebenarnya situasi dan keadaan ini juga sangat menyakitkan bagi dia. Mungkin kamu ngelihatnya dia baik-baik aja gitu ya, dia kayak fine-fine aja tanpa kamu, tapi sebenarnya yang terjadi adalah kebalikannya. Justru dia sangat tidak baik-baik saja di sini, ya. Dia merasa terluka. Dia merasa kecewa juga bahwa hubungan harus berakhir seperti ini, atau kalian mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, ya. Mungkin ada yang sempat berantem hebat juga. Selama ini dia terus mendengarkan egonya. Dan yang dia dapatkan adalah kehilangan kamu. Yang dia dapatkan adalah kekecewaan juga. Ya, padahal dia udah merasa terikat sama kamu di sini. Dia udah merasa bahwa kamu adalah jodohnya. Kamu adalah masa depannya. Makanya gak mudah bagi dia untuk move on, untuk pergi dari kamu begitu saja, ataupun menghadirkan orang lain untuk benar-benar bisa menggantikan kamu di dalam hatinya. Bahkan jika dia benar-benar menghadirkan orang ketiga, bahkan jika dia mencoba untuk mencari pelarian, itu hanya sementara aja. Karena cepat atau lambat hatinya akan fokus lagi ke kamu. Hatinya akan menyadari bahwa bukan pelariannya tersebut yang dia inginkan, tapi kamu di sini. Seseorang yang paling tulus, yang paling bisa menyayangi dia, paling mengerti dia, dan kecocokan itu akan semakin kuat ya dia rasakan bersama kamu. Jadi jika pada saat ini kamu sedang patah hati ya, atau mungkin kamu sedang galau, sedang sedih, ada yang kangen ya sama dia, seseorang yang kamu fokuskan, kamu gak perlu khawatir. Karena sebenarnya kalian berdua pun merasakan hal yang sama. Ya. Cepat atau lambat dia akan kembali dan dia akan lebih terbuka nantinya. Tentang perasaannya, tentang pikirannya. Dia gak mau tertutup lagi. Dia gak mau misterius lagi sama kamu. Udah cukup ya. Itu hanya akan membuat hubungan semakin toksik kalau di dalam hubungan saling tertutup, saling gak terbuka, gak jujur, saling membohongi, ya, hubungan akan semakin toksik. Dia tahu hal tersebut, dia menyadari dan dia gak ingin ya seperti itu lagi. Dia akan melepaskan diri dari segala egonya, dari keinginan-keinginan pribadinya yang membuat dia merasa ingin selalu benar, ingin selalu tepat ya, tidak ingin disalahkan mungkin dia sebelumnya, keras kepala. Tapi sekarang dia ingin mengalah, dia ingin hubungan ini berhasil. Oke, ada kartu Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Nine of Cups. Water sign lagi ya, kencang di sini. Namun mungkin beberapa di antara kamu juga ada yang berhubungan dengan Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Saya melihat dia kayak ingin menjelaskan sesuatu ya sama kamu.
Terutama jika sebelumnya ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Ada sesuatu yang belum jelas. Mungkin dia udah keburu kabur dari masalah, ya. Dia tidak dewasa. Dia merasa insecure untuk mengakui segalanya. Ya. Kalau dibilang kangen, dia sangat kangen sama kamu. Hanya gengsi lah yang menahan dia selama ini untuk mengungkapkan rasa kangennya. Untuk bisa memulai komunikasi, untuk bisa ngajakin kamu bertemu. Oke? Tapi dia nggak ingin ya berlama-lama dalam situasi ini, karena saya melihat akan ada transformasi yang akan dia lakukan, perubahan yang dia lakukan, dan dia akan membuktikannya sama kamu, bahwa dia benar-benar serius, dia benar-benar sayang sama kamu, dan dia nggak mau kamu direbut ya sama orang lain. Oke, kita lihat lagi di sini. Kartu pertama yang keluar ada kepercayaan. Mungkin ada kepercayaan yang sudah dihianati, dihancurkan, ya. Dan memang sebagian di antara kamu punya trust issue, ya. Kamu punya rasa takut bahwa seseorang akan membohongi kamu, seseorang tidak jujur sama kamu, ya. Itu adalah trauma. Ya, karena banyak di antara kamu yang sudah dibohongi berkali-kali, dimanfaatkan. Ya. Kamu selalu memaafkan. Kamu selalu menerima dengan harapan bahwa dia akan berubah, dengan harapan bahwa dia akan lebih menghargai kepercayaan yang kamu berikan untuk dia. Tapi mungkin kamu menerima hal tersebut berkali-kali, sehingga sampai menimbulkan trauma ya di dalam hati kamu. Makanya kamu juga berharap ya bahwa nantinya yang akan menjadi jodoh kamu adalah seseorang yang bisa menghargai, bisa menjaga kepercayaan yang sudah kamu berikan untuk dia. Ya, kamu ingin sekali bisa bersama dengan seseorang yang setia, jujur, terbuka terhadap apapun ya, mungkin terhadap masalah yang dia hadapi, tentang keluarganya, tentang situasinya, teman-temannya. Ya, tentunya itu akan menjadi lebih mudah ya di dalam hubungan untuk mendapatkan kepercayaan satu sama lain, penghargaan satu sama lain. Ya, dibutuhkan kejujuran memang di sini. Makanya kartu kedua ada kejujuran. Rasanya sangat menyakitkan ya jika dibohongi oleh seseorang yang kita sayang. Wajar jika kamu tidak ingin dibohongi, kamu tidak ingin dimanfaatkan oleh siapapun lagi. Oke, kemudian di sini ada ikatan batin. Kamu dan dia merasakan ikatan batin ini. Ya, sejauh apapun kalian berpisah pada saat ini, selama apapun kalian tidak ada komunikasi, tapi ikatan batin tersebut tetap ada. Ya, mengikat kalian satu sama lain. Ada ikatan yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ya. Jadi meskipun ada perbedaan-perbedaan ya pada saat ini antara kamu dan dia, mungkin perbedaan karakter, sifat, ada yang beda usia, ada yang beda pemahaman, ya. Beberapa di antara kamu ada yang beda agama, atau ada juga yang LDR, ya, beda kota, beda negara dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menghentikan cinta yang ada, cinta yang kalian rasakan di dalam hati masing-masing untuk satu sama lain.
Ya, jadi wajar di sini ada rasa cemburu. Ya, di sini ada kartu cemburu. Siapa di sini yang cemburu? Apa kamu cemburu sama dia atau dia cemburu sama kamu? Ya, bisa dua-duanya. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke? Wajar cemburu karena memang saling sayang, masih saling cinta. Masih saling ingin bersatu. Ya, mungkin dia takut juga di sini kamu akan diambil orang lain, kamu akan nyaman sama orang lain yang lebih dari dia. Dia nggak mau hal itu terjadi, makanya secepatnya dia akan datang sama kamu dan ya merebut hati kamu kembali. Dia ingin minta maaf juga ya jika sebelumnya ada kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Dia tidak ingin hal tersebut menghancurkan hubungan kalian selamanya. Sekarang kita akan lihat pesan cinta dari dia. Oke, kita baca ya. Saat ini, aku sedang banyak pikiran yang memenuhi kepalaku, yang membuatku menjaga jarak darimu. Bersabarlah, aku akan datang kembali untukmu. Wah, dia lagi banyak pikiran ya di sini. Mungkin tentang kerjaannya, mungkin tentang masalah-masalah umum ya yang ada di dalam hidupnya. Bisa jadi masalah keluarga juga. Ditambah lagi dengan permasalahan bersama dengan kamu. Makanya saat ini dia bilang ya, dia sedang overthinking. Dia akan pelan-pelan untuk memecahkan segala masalah yang ada. Agar semuanya kembali normal, agar semuanya kembali seperti semula. Ya. Dia ingin merasakan kasih dan juga cinta di dalam hatinya. Dia nggak ingin stres terus-menerus, dia nggak ingin merasa sedih, galau, atau apapun itu ya, dengan dalam waktu yang berkepanjangan. Dia ingin segera keluar dari siklus ini. Dia masih membutuhkan kamu. Dia masih ingin bersama dengan kamu. Oke, kemudian awalnya aku tidak punya rencana yang serius padamu, tapi setelah lebih dalam mengenalmu, aku tak bisa menyangkal perasaan yang semakin bertumbuh. Sepertinya dia di sini mengakui ya tentang perasaan terdalamnya. Karena bisa jadi beberapa di antara kamu memang pada awal bertemu ya, di sini dia nggak punya rencana yang serius gitu. Dia mungkin cuma nganggap kamu teman ya atau sebagai kenalan. Tapi lama-kelamaan kok perasaan ini semakin besar ya. Dia merasakan perasaan ini semakin bertumbuh, semakin serius gitu. Dan setelah dia mengenal kamu lebih dalam ya, akhirnya dia menetapkan hatinya untuk kamu. Dia gak bisa menyangkal perasaannya yang semakin membesar sama kamu. Dia merasakan energi-energi positif yang ada di dalam diri kamu, yang membuat dia semakin ingin selalu dekat, semakin ingin menciptakan gitu ya masa depan bersama dengan kamu, masa depan yang indah, cerah, penuh makna. Oke, kemudian di sini kita lihat lagi. Aku mengagumi setiap hal yang ada pada dirimu. Kamu begitu sempurna. Di sini dia memuji kamu, oke? Baik itu dari fisik kamu, dari karakter kamu, segala hal yang ada pada diri kamu. Kamu begitu sempurna katanya. Ya. Kamu begitu spesial di matanya, di hatinya. Kepribadian kamu yang hangat, perhatian kamu yang begitu penuh kasih sayang dan cinta, ditambah lagi kamu adalah orang yang dewasa dan bisa berpikir dengan logis. Kamu punya kesabaran di atas rata-rata. Ya. Sebagian di antara kamu juga memiliki sifat manja ya jika sudah bersama dengan pasangan, dan itu sangat membuat dia kangen sama kamu. Dia kangen manja-manjaan lagi sama kamu, ya. Dia kangen melakukan banyak hal sama kamu.
menghabiskan waktu bersama dengan penuh canda tawa dan juga kehangatan. Dia melihat gak ada lagi seseorang yang sesempurna kamu di luaran sana. Hanya kamu, hanya kamu, hanya kamu. Oke, dan kartu selanjutnya di sini, aku sedang berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu percaya. Iya, balik lagi ya, di sini ada kepercayaan. Jadi memang saya melihat banyak di antara kamu yang situasinya kayak kehilangan kepercayaan, rasa percaya, atau ada kepercayaan yang sudah dikhianati, disia-siakan ya. Jadi makanya di sini dia berusaha lagi untuk menjadi seseorang yang bisa kamu percaya, mengembalikan kepercayaan yang sudah dia hianati atau dia langgar ya sebelumnya. Karena dia tahu jalan untuk mendapatkan hati kamu adalah dengan mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Dia juga saat ini semakin dewasa, semakin bijaksana, dan juga sudah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan ya sebelum-sebelumnya, baik pada kamu maupun hubungan kalian berdua. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.